Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 99, Po Tianfeng, kediaman Jiuxian. Dengan kata Jiuxian, Li Changshu kembali ke sini dari Duxiandian, tetapi dia tidak melihat Jiu Wu dan Jiu Si, juga tidak melihat makhluk abadi Jiu Si lainnya. Mereka semua pergi ke gerbang gunung untuk menyibukkan diri. Paman kecil itu masih mabuk dan tertidur lelap di samping tempat tidur, dan Li Changshu tidak mengganggunya. Pindahkan paman kecil dari tanah ke tempat tidur. Secara alami, dia tidak akan melakukan hal yang di luar aturan dan mudah disalahpahami oleh orang lain. Tidak hanya itu, Li Changshu juga belajar di sekitar loteng pamannya sebentar, dan segera menemukan prinsip pengaturan formasi pertahanan di sini. Li Changshu menghubungkan dasar-dasar formasi di sini, membuka formasi di sekitar lotengnya, dan melindungi penampilan tidur paman kecil yang nakal. Formasi ini, sekilas, diatur oleh Master Jiu Wu, dengan gaya Taois, pendek, yang tebal. Setelah itu, Li Changshu menemukan seorang murid tukang dan mengambil 2 botol pil untuk mengubah para dewa. Setelah melakukan ini, Li Changshu membawa Linge, membiarkan adik perempuannya berbaring di atas awan, dan terbang pada ketinggian yang paling dia kenal, menuju Qiongfeng kecil. Sejujurnya, rasa keberadaan Qiongfeng kecil benar-benar terlalu tipis. Meskipun Li Changshu sangat puas dengan ini, tapi tuannya telah menghilang begitu lama, dan tidak ada seorang pun dari Xianmen yang datang untuk menanyakannya. Ini membuat beberapa detail kecil yang disiapkan oleh Li Changshu sama sekali tidak berguna. Tentu saja, itu hal yang baik jika Anda tidak perlu. Untungnya, Li Changshu tidak menemukan tabu nama tuannya pada prasasti martir yang baru saja didirikan di kedua sisi Balai Baifan. Sebaliknya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada tuannya. Tidak peduli berapa lama ketiga patung Taois kertas telah disembah, seharusnya tidak ada hal lain yang terjadi. Pengorbanan semacam ini murni peringatan, dan tidak ada dupa dan pahala. Setelah kembali ke pondok, Li Changshu pertama kali membangunkan Linge. Setelah berdiskusi sebentar, kedua saudara dan saudari senior memutuskan untuk bertindak sesuai dengan rencana pertama stabilisasi master. Li Changshu berbaring di tempat tidurnya, bibirnya keriput, matanya kusam, dan ada sedikit nostalgia dunia di matanya. Lan Linge berlari ke gubuk jerami tuannya, berlutut di kasur, dan membiarkan tuannya keluar. Siapa yang berani berkomplot melawan Tao yang malang? Senjata ajaib. Petik 2. Tao tua Qiyuan melompat keluar dari sakunya, memegang pemocoknya dan menatap sekeliling. Dia menundukkan kepalanya dan melihat murid kecil itu berlutut di tanah. Mata Linge memerah, dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, diam-diam mencubit pahanya, dan menggunakan beberapa kultivasi nyata. Tuan, Qiyuan tertegun sejenak, dan kemudian teringat bahwa dia dibuat tertegun oleh 2 murid sebelumnya. Kesadaran abadi menyapu, dan Qiyuan segera melihat magang besar itu berbaring di gubuk rumput di sebelah, dan buru-buru bertanya. Linge, ada apa denganmu? Kakak laki-lakimu, ada apa dengan dia? Ada sejumlah besar monster menyerbu gerbang gunung. Kakak senior khawatir kamu akan bergegas untuk melawan monster itu, jadi dia dan murid-muridnya membawa tuannya pergi. Kakak senior ada di pertempuran ini. Sebelum Linge selesai berbicara, Qiyuan bergegas, sesampainya di samping tempat tidur Li Changshu. Melihat murid yang terluka parah, Qiyuan segera menyesalinya, dan dengan cepat mengeluarkan banyak botol obat, tetapi untuk sementara dia tidak tahu mana yang akan digunakan. Li Changshu membuka matanya kusam, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan. Petik 2. Hei, guru ada di sini. Qiyuan menjawab dengan gemetar, guru ada di sini. Anda dapat berbicara jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Aku baik-baik saja. Li Changshu menghela nafas dengan suara serak. Tuan, murid ini membuatmu koma sebelumnya. Petik 2. Itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Kamu juga memikirkan gurunya. Kenapa? Apakah kamu tidak mengerti gurunya orang tua Qi? Yuan duduk di samping tempat tidur, mengangkat tangannya untuk memegang pergelangan tangan Li Changshu, dan memeriksa dengan hati-hati. Dalam sekejap, ekspresi lelaki tua itu juga berubah. Kekuatan abadi dalam tubuh murid tertua jauh lebih murni dan lebih jelas daripada miliknya. Ini memang kekuatan abadi Yuan Immortal Realm. Tetapi pada saat ini, kekuatan surgawi ini sangat sedikit dalam persepsi Qiyuan.
Napas Li Changshu di tubuhnya sangat kacau saat ini, dan detak jantungnya berisik seperti drum, dan ketika dia memeriksanya dengan cermat, itu seperti bermain musik dan menabuh gendang, sangat ritmis. Li Changshu mencoba yang terbaik untuk tersenyum, dan berkata, "Guru, muridnya baik-baik saja, guru tidak perlu khawatir." Mata Qi Yuan penuh rasa bersalah, dan dia menghela nafas, "Oh, itu karena gurunya tidak kompeten. Aku tidak bisa melindungimu dan Linge, dan membiarkanmu mengikuti Linge. Linge telah bekerja sangat keras." Batuk. Qi Yuan buru-buru berkata, "Ini bukan apa-apa. Saya tidak menyalahkan Anda sebagai guru, saya tidak menyalahkan Anda." Li Changshu terbatuk lemah 2 kali, dan tersenyum masam, "Tuan, tidak ada bukti untuk kata-kata kosong, dan murid ini benar-benar bersalah. Guru, apa yang Anda bersumpah? Tentu saja itu untuk Dao. Dao tidak akan menanggapi." Petik 2. "Oke, Tuan." Hah. Qi Taois tua Yuan tertegun, menatap Li Changshu yang ada di tempat tidur. Yang terakhir menurunkan matanya setengah, sekarat, dan batuk 2 kali dengan lemah. Pendeta Tao tua itu melirik Linge yang bersembunyi di luar pintu rumah jerami, dan kesadaran abadi juga berputar di sekitar Qiong Feng kecil selama setengah lingkaran, dan segera kembali ke akal sehatnya. Qi Yuan berkata dengan dingin, "Umur panjang, formula Qi penenang kura-kura Anda tampaknya tidak hanya bisa menyembunyikan kultivasi Anda." Petik 2. "Guru, murid, Ci." Tiba-tiba ada suara dari luar pintu. Itu tidak terkendali tertawa. Dahi Qi Yuan ditutupi dengan garis-garis hitam. Li Changshu terbatuk, duduk diam, dan tersenyum tulus pada guru. "Tuan, murid ini benar-benar baik-baik saja. Kamu bajingan." Qi Yuan mengambil kocokan terbangnya dan memukuli Li Changshu, tetapi Li Changshu melarikan diri, tetapi dipeluk oleh kucing jahat menerkam oleh adik perempuan juniornya di pintu. "Kakak senior, jangan salahkan adik perempuan karena kejam." Linge menyipitkan mata dan tersenyum, dan berteriak ke dalam ruangan, "Tuan, saya menangkap kakak laki-laki. Kakak laki-laki memaksa saya untuk melakukan hal-hal ini. Saya selalu berkata, Tuan, Anda ketika Anda pergi keluar untuk membunuh musuh, Anda juga dapat memenuhi tanggung jawab Anda sebagai pemurnian Qi Duxianmen. Tetapi kakak senior yang mengatakan bahwa ketika Anda keluar, Anda hanya akan bertarung dengan orang-orang di atas Anda, dan kamu tidak tahu bagaimana memperhatikan strategi." Li Changshu memelototi Linge, dan Qi Yuan ada di belakang. Setelah bergegas ke sana, dia mengangkat kebut terbangnya dan berteriak keras, lalu menamparkan pantat Li Changshu. Jika dia benar-benar ingin lari, Li Changshu secara alami dapat pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia hanya memberikan langkah kepada tuannya untuk membiarkan tuannya menyebarkan api. Saya baru saja mendengar beberapa letupan, bagian yang akrab, pembengkakan yang akrab lagi. Itu benar-benar tidak mudah bagi Li Changshu. Ketika tuan memukulinya dengan kebut terbang, dia mencoba yang terbaik untuk menekan serangan balik dari yang abadi, kekuatan di tubuhnya melawan tuannya, agar tidak mengejutkan tuannya, sesuatu terjadi. Sesaat kemudian, Li Changshu dan Linge berlutut dengan rapi di depan tuannya. Qi Yuan duduk di kursi berlengan, mengerutkan kening saat dia mendengarkan pembicaraan halus Li Changshu. Dari gangguan awal, hingga keraguan selanjutnya, dan kemudian kesadaran tiba-tiba pada saat ini, ekspresi kuno Qi Yuan telah mengalami serangkaian perubahan. Setelah Li Changshu selesai berbicara, Qi Yuan bergumam, "Apakah ini benar? Untuk beberapa saat, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak dapat mengatakannya." "Guru, itu benar." Li Changshu dan Linge mengangguk serempak, dan Qi Yuan berpikir. Linge menggerak-gerakkan bibirnya diam-diam, tapi dia sepenuhnya mengerti bahwa dalam situasi seperti itu, dia tidak boleh memberi kesempatan pada kakaknya untuk berbicara. Kalau tidak, saudara benar-benar dapat menyebut hitam sebagai kuning dan merah muda sebagai hijau. Jelas merekalah yang menyerang tuannya, tetapi saat ini tuannya sudah merasa bahwa dia sendiri harus terpesona. Hanya dengan cara ini, dia dapat menghindari celah dalam formasi pertempurannya sendiri selama pertempuran, mengakibatkan situasi tanggul 1000 mil runtuh di sarang semut. Tao tua Qi Yuan menghela nafas, dan segera mengikuti apa yang dikatakan Li Changshu, dan terbang ke Aula Baifan di atas awan. Sebagai pemilik Little Qiong Peak, dia tetap harus muncul dan bertanya apa yang bisa dia lakukan. Begitu guru pergi, Linge merasakan hawa dingin menerpa sisinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. "Tuan, kakak laki-laki, kakak perempuan,
kata Li Changshu dengan senyum yang sangat baik dan lembut, sayapnya keras. Linge mengecilkan lehernya, cekikikan, dan berkata dengan suara rendah. Kamu tidak mengajariku, kakak senior. Lebih baik mati 2 daripada 1. Kakak senior, aku salah. Huff. Li Changshu berdiri perlahan dengan pantatnya ditopang, dan kekuatan abadi beredar, mencairkan trauma kulit yang baru saja dipukul oleh guru. Kakak senior, apakah kamu ingin mengoleskan obat untukmu? Lupakan saja. Li Changshu hendak menggoda dan membalas dendam pada Linge, tetapi dia memiliki keinginan di dalam hatinya, dan dia mengerutkan kening. Dengan tangan kanan terselip di lengan bajunya dan mencubit jarinya untuk menghitung, Li Changshu semakin mengernyit. Kali ini, bukan karena sesuatu terjadi pada Paman Jiwu lagi, dan dia tidak lagi memberikan lencana itu kepada Paman Jiwu. Sepertinya tidak ada alasan, tetapi tanda peringatan tiba-tiba muncul di hati Li Changshu. Dia melirik adik perempuannya, dan berkata, Linge, pergi keluar untuk bermain dulu, aku ingin bermeditasi dan memikirkan sesuatu. Petik 2. Oh, Linge terlihat juga bahwa kakak laki-laki itu tampaknya sibuk. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan kata bermain, dia dengan patuh menjawab dan meninggalkan gubuk jerami Li Changshu dengan cepat. Setelah mengaktifkan formasi di sekelilingnya, Li Changshu duduk bersila di kasur, dan mulai merasakan dan menyimpulkan di dalam hatinya. Sesuatu terjadi pada Sekte Dewa Laut Selatan. Patung dirinya hancur. Li Changshu sangat gembira pada awalnya, lagi pula, dengan cara ini, lebih dari 1.600 patungnya bisa berhasil dikurangi 1. Tapi kemudian, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Di kuil desa kecil tempat dia menyembah dirinya sendiri, 2 kelompok manusia sedang memotong dengan pisau, berceceran darah. Ini adalah perselisihan antar sekte. Li Changshu telah merasakannya sebelumnya. Dia tidak menyangka masalah ini akan meningkat. Ini akan menjadi sangat besar sehingga beberapa manusia sudah mulai membuang kepala dan darah mereka untuk Dewa Laut di Tiongkok Selatan. Namun, Li Changshu segera menemukan bahwa nafas hitam samar menyelimuti jiwanya, dan akhirnya diikat ke pergelangan tangannya. Ini sepertinya karma. Li Changshu dengan cepat mengambil gumpalan pahala dupa yang telah dia sembunyikan selama ini, mendekati udara hitam, keduanya saling terjerat, dan kemudian secara bertahap menghilang. Pahala dan karma saling mengimbangi. Apa ini? Li Changshu duduk tercengang, dan segera mulai berpikir dengan hati-hati. Pahala dan keutamaan dupa sebenarnya berasal dari tempat berlindung dan pendidikan manusia. Keberadaan Sekte Dewa Laut Selatan, sampai batas tertentu, membuat desa-desa di daerah kecil itu bersatu dan saling membantu, yang sedikit menguntungkan stabilitas dunia. Ditambah dengan pemujaan dupa yang terus-menerus di mana-mana, ini setara dengan pengakuan atas sifat liarnya oleh Dao of Heaven. Ini adalah pemujaan paksa dan pemberian paksa. Saat ini, karma adalah bagian dari karma yang menyebabkan manusia berkelahi, mati, luka, dan berdarah karena perselisihan sektarian. Itu berubah menjadi karma dan menemukan Li Changshu. Masalah ini harus diselesaikan. Petik 2. Li Changshu duduk di sana melamun. Sekarang dia memiliki Taois kertas, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai inkarnasi dari versi pemula. Selama dia menggunakan beberapa senjata ajaib untuk mengendalikan langit dan melarikan diri dari tanah, dia dapat menyelamatkan kekuatan abadi dan bergegas ke pantai dari Laut Cina Selatan. Apa yang harus saya lakukan untuk menjatuhkan Sekte Dewa Laut Selatan saya? Sedikit pahala dupa ini sebenarnya tidak sebaik pergi ke surga untuk mencampur pahala. Pahala itu murni dan nyaman. Berbeda dengan ini, ada bahaya dilikuidasi oleh agama barat setiap saat. Memikirkannya dengan hati-hati, sebagai dewa liar, yang diabadikan, tetapi bertekad menghancurkan agama dewanya sendiri, ini hampir satu-satunya. Ya, itu harus diatur dengan hati-hati. Li Changshu menghela napas pelan, duduk di sana dan mulai berpikir dengan hati-hati. Xiongze itu, yang terobsesi menghasilkan uang, benar-benar ingin menakuti mereka. Beberapa hari kemudian, puncak langit pecah. Jiu, yang baru saja bangun, berdiri di depan pintu kayu yang terbuka dan mencubit beberapa mantra secara berurutan, tetapi penghalang cahaya di luar tidak merespon. Jiu menoleh untuk melihat ke dalam rumah, karena rumah itu dijaga terlalu bersih oleh kakak perempuan keempat, dia tidak terbiasa. Apakah ini benar-benar sarangku sendiri? Paman Jiu mengerutkan kening, menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana itu.
Di Pulau Jino, Hanzi, tidak masalah bagimu untuk terus seperti ini. Aoyi menatap gadis dengan wajah lesu, dan berkata dengan lembut, kenapa aku tidak menemanimu jalan-jalan? Jika kamu merasa lelah melihat pemandangan Laut Timur, ayo pergi ke Laut Barat, pergi ke Laut Cina Selatan. Ada pemandangan indah di mana-mana di 4 lautan, Anda benar-benar tidak dapat melakukannya jika Anda tertekan seperti ini. Hanzi berkata sambil tersenyum masam, tuanku sebenarnya bukan hal yang buruk, Aoyi berkata, kakak Yuanze pasti bisa berlatih setelah reinkarnasi. Jadi, bagaimana dengan setan? Hanya saja mereka kurang beruntung dan berkah, dan mereka juga bisa berubah menjadi bentuk dan terus mengejar Dao. Dan, pikirkanlah, petik 2, Aoyi mengerang, dan memutar matanya. Kakak senior Yuanze pasti tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama setelah reinkarnasinya, jadi tidakkah mungkin baginya untuk menimbulkan masalah? Hanzi berkedip, dan tiba-tiba berkata, ini benar-benar seperti ini. Mengikuti Aoyi terus membujuk, dan suasana hati Hanzi berangsur-angsur berubah. Dia menghela nafas pelan, dan berkata dengan lembut, kalau begitu ayo jalan-jalan, aku juga ingin santai, terima kasih paman karena selalu bersama Hanzi. Seharusnya begitu, Aoyi tersenyum kecil. Aku pasti akan merawatmu dengan baik untuk tuanmu. Tidak lama kemudian, kedua sosok itu terbang keluar dari Pulau Jino, memilih arah secara acak, dan berjalan perlahan. Bab 100. Mengapa formasi yang dibuat oleh kakak senior kelima untukku tidak efektif? Duduk mengangkangi labu besar, Jiu-Jiu menutupi dahinya, mengunyah semangat elastisitas penuh dan gigi tidak lengket, mendapatkan kembali semangat dan memperkuat energi, dan Do, tiba-tiba berkibar, sudah mencapai langit di atas puncak Little Kiong. Jiu-Jiu sedikit pusing sekarang. Formasi pelindung di kediamannya tiba-tiba tidak bisa dibuka karena temperamen dan gengsinya. Jiu-Jiu mencoba beberapa kali tanpa hasil, jadi tentu saja dia tidak terbiasa. Sebagai seorang penyuling ki di tahap akhir alam abadi sejati, meskipun dia tidak tahu cara pembentukannya, dia memiliki metode uniknya sendiri untuk menghancurkan formasi melindungi tubuh dengan kekuatan abadi. Dan menghancurkannya seketika dengan tabrakan langsung. Kemudian Jiu-Jiu menggunakan pengalamannya sendiri bekerja keras di Little Kiong Peak sepanjang tahun untuk sedikit memperbaiki fondasi formasi yang terkubur di bawah rumah. Akibatnya, formasi asli di loteng, lapisan formasi pelindung, formasi isolasi suara, dan formasi pengumpulan roh. Tidak satupun dari mereka dapat digunakan sekarang. Jiu-Jiu mau tidak mau meletakkan tangannya di dahinya, formasi, alkimia, dan pemurnian senjata. Ketiga hal ini benar-benar terlalu rumit. Saya ingin menemukan seseorang untuk membantu saya dengan formasi, tetapi saya menemukan. Kakak perempuan dan kakak laki-laki kedua pergi bersama tuannya, dan menggunakan mayat yang tersisa hari itu untuk mengetahui detail musuh. Suami dan saya sibuk mengurus urusan sesama murid yang meninggal di puncak lain. Kakak perempuan keempat dan kelima yang paling dekat dengan saya juga pergi keluar dengan para tetua Balai Baifan untuk membeli bahan berharga untuk mengisi fondasi penjaga gunung. Kakak perempuan keenam, dia dan kakak ketujuh mundur untuk menyembuhkan luka satu sama lain. Dikatakan bahwa mereka masih memiliki semacam, teknik misterius yang dapat saling membantu dan membuat kemajuan bersama. Memikirkan ini, Jiu-Jiu mencibir dan duduk di labu besar setelah mengaktifkan formasi puncak Xiaoqiong. Dia melayang ke bawah. Dia tidak datang ke sini hari ini hanya untuk mencari anggur, tetapi untuk melakukan sesuatu. Minta bantuan Changshu untuk memperbaiki formasi di sekitar loteng. Jiu-Jiu menyimpulkan pengalamannya sendiri gagal memperbaiki formasi, mungkin karena Li Changshu tidak ada di sana untuk mengoceh. Memasuki formasi terisolasi di luar puncak Kiong kecil, Jiu-Jiu mau tidak mau menunjukkan senyum puas. Linge yang sedang bermeditasi di bawah pohon, Changshu yang sedang membuat alkimia di ruang alkimia, dan kakak laki-laki Qiyuan yang menghilang. Little Kiong Feng sepertinya belum pernah mengalami bencana yang tiba-tiba sebelumnya, dan diam dan damai seperti sebelumnya, dengan nada yang sedikit menarik. Jiu-Jiu tidak mengganggu Linge yang sedang berlatih, dan langsung terbang ke ruang alkimia, dan formasi di depan menutup dengan sendirinya. Dalam perjalanan, dia menemukan bahwa hutan di dekat Danfang gundul, dan beberapa kolam ditambahkan. Melakukan Feng Shui, Jiu-Jiu berkedip, tapi tidak terlalu peduli. Secara alami, Li Changshu telah menemukan Jiu-Jiu sejak lama. Dia berdiri di depan ruang alkimia,
dan diam-diam memarkir Paper Toys solusi satu kali urusan Laut China Selatan Brigade yang baru saja dia kirim kemarin di sudut yang tidak mencolok dari Dongsheng Shenzhou bawah tanah. Tinggalkan sinar pikiran di sana untuk memantau di mana-mana. Sebagian besar pikiran kembali ke tubuh, dan sedikit tersenyum pada paman kecil yang terbang di udara. Setelah beberapa saat, Jiu Jiu menjelaskan tujuan kunjungannya dengan agak ragu-ragu, dan mengangkat tangannya untuk merapikan ujung rambutnya di samping telinganya. Bisakah kamu membantuku sekali, jenis dengan hadiah? Paman kecil, jika kamu membutuhkannya, aku secara alami akan membantumu dengan seluruh kekuatanku. Li Changshu tersenyum dan berkata, tidak perlu menyebutkan hadiah. Perampokan gerbang gunung kali ini juga membuat saya bertanya-tanya. Saya sangat mengerti, di masa depan, jika paman kehabisan anggur, dia bisa datang ke sini untuk mengambilnya. Mata Jiu Jiu langsung menyala, dan dia menyeringai, katakan padaku, apakah kamu ingin memeluk paha pamanku? Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dengan wajah lurus sengaja, dan berkata dengan serius. Tuan, tidak pantas untuk peluk pahaku seperti ini lagi pula, senioritas kita lebih rendah. Meskipun senioritas bukanlah masalah besar, aku selalu menganggapmu sebagai senior yang terhormat. Petik 2. Jiu Jiu wajahnya sedikit merah, tangannya kusut di belakang punggungnya, dan wajahnya yang bersih sedikit merah. Li Changshu tidak bisa menahan tawa, Jiu Jiu segera menyadari bahwa dia sepertinya telah digoda oleh keponakan ini. Dia memelototi Li Changshu, dan berkata dengan ganas, ikut aku, kembangkan formasi, beraninya kamu mengolok-olokku, kulitku gatal. Aku sangat lelah membantumu membuat alkimia di hari kerja, hari ini aku lelah jika aku tidak membunuhmu, aku akan membuatmu lelah sampai mati. Li Changshu menangkupkan tangannya, tetapi biarkan Jiu Jiu kembali dulu, dan bergegas ke puncak Potian setengah jam kemudian. Dengan cara ini, dia dapat menghindari perhatian orang saat berjalan dengan Xiao Jiuxian, dan juga dapat mengatur tempat persembunyian yang cocok untuk kertas yang dikirim oleh Taois. Jiu Jiu tidak terlalu banyak berpikir, hanya kembali menyiapkan beberapa bahan berharga untuk memperbaiki formasi, melompat ke atas labu, dan terbang kembali ke kediamannya dengan suasana hati yang baik. Setelah Jiu Jiu pergi, Li Changshu berdiri di depan ruang alkimia dan berpikir sejenak, lalu kembali duduk di ruang alkimia. Menutup matanya, pikirannya beralih ke Taois kertas yang dia kirimkan. Untuk menyelesaikan masalah Sekte Dewa Laut Selatan sesegera mungkin, Li Changshu menantang dirinya sendiri, dan bersedia mengambil risiko, kali ini, menyesuaikan Taois kertas selama beberapa hari, dan kemudian meminta tuannya untuk membantunya, melepaskan Brigade Taois kertas. Kali ini ketika saya pergi ke Laut Cina Selatan, saya mengirimkan Taois kertas Shinsenzi nomor 1, Taois kertas Senzi nomor 2, sebagai kepala sekolah dan wakil pemimpin, Tao kertas Tianzi 6. Bertanggung jawab untuk bergegas, melarikan diri, berkelahi di saat-saat kritis, dan beberapa patung kertas dengan kekuatan gaib asli. Daya tembak yang dibawa terutama didasarkan pada susunan mikro, senjata sihir peracunan yang dikembangkan sendiri, dan pil racun yang belum digunakan dalam perang Duxianmen ini. Tujuan tindakan, dalam waktu tercepat, gunakan cara damai dan rahasia untuk membiarkan Sekte Dewa Laut Cina Selatan runtuh secara alami, untuk membebaskan diri dari bom yang tidak stabil ini. Dalam kendali, Tianzi nomor 2, yang bertugas membawa semua penginjil kertas dan patung kertas di jalan, melarikan diri dari bumi, menyembunyikan dirinya lebih rahasia, dan tetap waspada untuk terus waspada. Setelah melakukan ini dari jarak jauh, Li Changshu duduk dengan tenang di ruang alkimia untuk sementara waktu. Menghitung waktu, bangkit dan mengganti jubah bersih, dan memeriksa semua benda di tubuhnya, memikirkan kurangnya persiapan. Saya tidak pernah berani pergi di Laut Cina Selatan, alasan utamanya adalah khawatir disergap oleh orang-orang dari kultus barat, dan tuan dari kultus barat mungkin sedang menunggu di sana. Tapi sekarang perjuangan sektarian telah dimulai. Sebelum berkembang menjadi pertempuran berdarah fana berskala besar, Li Changshu harus menghentikannya. Setelah pertimbangan menyeluruh, Taois kertas yang dikirim oleh Li Changshu kali ini memutuskan untuk tidak mendaur ulangnya. Dan agar tidak menimbulkan masalah lagi, Li Changshu. Ketika Li Changshu menyesuaikan Taois kertas ini dalam beberapa hari terakhir, dia fokus pada penguatan atribut bunuh diri dari Taois kertas. Sehingga Taois kertas dapat mati kapan saja dan di mana saja, dan dapat mempertahankan bentuk tubuh mereka yang telah berubah,
pembakaran spontan, diri, terbakar, dan langsung berubah menjadi abu, buang dirimu sekali dan untuk selamanya. Sebagai seorang pria, dia harus kejam pada boneka kertasnya. Selain itu, Li Changshu juga secara tidak sengaja menemukan selama pemeriksaan sebelumnya bahwa itu mungkin karena sekelompok abu monster terkubur di Little Qiongfeng sebelumnya. Beberapa pohon roh tua itu bersinar dengan vitalitas baru. Sebelum Xiaoshu dewasa, aku masih harus bertanya pada kalian. Li Changshu tersenyum, duduk di depan tungku alkimia, diam-diam memikirkan rencana tindak lanjutnya. Pahala dan karma, kedua hal ini sangat misterius dan berkaitan erat. Meskipun pahala dan karma dapat saling mengimbangi, menurut pemahaman Li Changshu, karma setara dengan ramuan racun, pahala juga setara dengan ramuan detoksifikasi. Bahkan jika saya menyiapkan 10.000 pil detoksifikasi, saya tidak ingin benar-benar menelan pil beracun. Bahkan jika karma diimbangi oleh pahala dan kebajikan, mungkin ada beberapa jejak yang tertinggal pada dirinya. Meskipun dia telah selamat dari malapetaka menjadi abadi dan telah naik, basis kultivasinya telah stabil sekarang, dan dia sudah mulai bekerja dengan mantap, selangkah demi selangkah, dan selangkah demi selangkah menuju keadaan abadi. Namun di masa depan masih ada rintangan yang menunggu di depannya. Kesengsaraan abadi emas. Langit dan bumi tidak mengizinkan makhluk hidup untuk hidup selamanya. Makhluk hidup memiliki kelahiran, usia tua, sakit dan mati. Ini adalah cara alami. Jika tidak ada kematian, bagaimana seseorang dapat mencapai kelahiran? Kecuali dia dilindungi oleh pahala dan kebajikan, Guru Tiandao merasa bahwa membiarkan dirinya hidup selamanya kondusif bagi stabilitas dunia, sehingga dia dapat menghindari kesengsaraan abadi emas. Jika Anda terjerat dalam karma, menghadapi malapetaka hampir merupakan jalan buntu. Inilah kasus malapetaka abadi dan malapetaka abadi emas. Oleh karena itu, Li Changshu tidak ingin terlibat dalam karma apapun, dan masalah Dewa Laut Cina Selatan harus ditangani secepat mungkin. Dia juga pasti akan membuat beberapa persiapan untuk terus memperkuat dirinya. Meskipun kesengsaraan abadi emas menakutkan, dan ada sangat sedikit catatan di berbagai buku kuno, itu masih harus memiliki batas atas kekuatan. Akumulasi, dao dan kultivasi, selama dia melompat setelah melewati batas atas malapetaka, secara alami ada 70% kepastian untuk mengatasi malapetaka. 30% lainnya adalah persiapan selain budidaya sendiri. Aduh. Li Changshu mendesah pelan sambil berdiri di depan ruang alkimia. Pada analisis terakhir, kita masih harus berlatih keras. Beri diri Anda sedikit toleransi saat berlatih, dan tanam buah pahit untuk diri sendiri saat Anda melewati malapetaka. Li Changshu bergumam pada dirinya sendiri. Berpikir bahwa kalimat ini juga bisa ditulis ke versi selanjutnya dari Stable Words. Sambil terkekeh, Li Changshu bangkit dari awan, dan perlahan terbang menuju puncak Potian. Tidak masalah jika seseorang mendengarkan kata-kata tadi. Pada saat ini, basis kultivasinya berada di tingkat ke-8 dari alam pengembalian kekosongan, dan wajar saja jika dia mulai khawatir menjadi abadi. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Di kedalaman Laut Cina Selatan, di laut dekat pulau peri tertentu. Aoyi, yang terlihat seperti anak laki-laki, berdiri di depan Han Zi, seorang gadis yang tingkat kultivasinya sebenarnya lebih tinggi darinya, mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ketiga anggota klan di depannya. Di Xiandao, banyak penyulingki manusia terbang ke udara, menyaksikan konflik di sini di waktu senggang mereka. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Aoyi dan Han Zi sedang bersantai di Laut Cina Selatan, dan ketika mereka datang ke pulau Kota Fang ini, mereka juga bertemu dengan sepupu kecil mereka yang lahir bersamaan dengan dia dan memecahkan telur pada saat yang sama, pangeran kedua Istana Naga di Laut Cina Selatan. Pada saat ini, 3 putra naga dari klan naga, mengenakan pakaian brokat dan bertanduk di kepala, berdiri di depan Aoyi. Pria di tengah kurus, dengan mata panjang dan sipit, meskipun wajahnya tidak setampan Aoyi, ada sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Aoyi. Pria ini sudah dalam sosok normal, setinggi 8 kaki. Dia adalah pangeran kedua dari Istana Naga di Laut Cina Selatan, Ao Mo. Apa yang terjadi hari ini adalah Ao Mo berbicara untuk mengejek Aoyi, mengatakan bahwa dia telah menghina klan naga, tetapi Aoyi tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, dia hanya ingin membawa pergi Han Zi, dan dia tidak ingin berkonflik dengan klannya. Tapi bagaimana Han Zi bisa melihat pamannya dianiaya? 1 sarkasme, 2 teguran ringan, 3 naga marah,
4 sanggahan, 5 kata ketidaksepakatan, 6 tinju terangkat, para penonton mengoceh, memprovokasi 9 pihak untuk menyelidiki. Itu sangat hidup. Sederhananya, kedua belah pihak memiliki konflik dan setuju untuk berperang di laut. Ketika Aoyi bertanya, "Aku benar-benar ingin melakukannya," Ao Mo mencibir 2 kali, dan memberi isyarat kepada kedua pengikutnya untuk mundur. Ao Mo dan Ao Yixiu memiliki level yang hampir sama saat ini, garis keturunan mereka memiliki kekuatan yang sama, dan mereka berdua adalah putra Raja Naga. Meskipun Aoyi dimandikan sekali, dia juga mendapatkan banyak manfaat dari diajar. Ao Mo, dengan kekuatan supernatural misteriusnya sendiri, ingin memberikan sepupu kedua dari keluarga paman, yang telah mempermalukan klan naga di bawah pelajaran hari ini. Saat ini, kedua naga saling berhadapan jauh di laut, lalu mereka bertarung. Pertarungan ini cukup sengit, dan kedua belah pihak dianggap saingan, tetapi Aoyi dengan cepat menang dan menekan Ao Mo. Ao Mo, sebaliknya, menjadi tenang, memanggil kekuatan gaibnya, dan langsung menghilang di atas permukaan laut. Di air laut, dia tak terkalahkan. Kekuatan supernatural, berenang naga ke dalam air. Mata Aoyi tertuju, dan Xuanbing dan Tianhuo di sekitarnya siap untuk pergi, dan matanya terus mencari di laut. Dia telah mengalami perasaan seperti ini. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di permukaan laut, semuanya tampak seperti Ao Mo, memegang tombak dan pedang panjang, menyerbu ke arah Aoyi. Aoyi tidak panik sama sekali, tiba-tiba menginjakkan kakinya di permukaan laut. Untaian air laut mengembun menjadi naga biru, menghancurkan dan meledak di sekelilingnya, menghancurkan semua sosok ini. Ada lapisan ombak di permukaan laut. Pada saat ini, Aoyi tiba-tiba melompat ke kiri belakang, mengangkat tangannya dan pertama-tama mengepalkan tinjunya, lalu mengarahkan pukulan yang secara naluriah melukai lawan menjadi telapak tangan. Di tengah gemuruh, beberapa semburan air naik ke permukaan laut, membuatnya semakin kacau. Saat air laut yang terangkat jatuh, lihatlah sosok Aoyi. Saat ini, kaki Aoyi berada 3 kaki di atas laut, dan rambut panjangnya bergoyang lembut di belakang punggungnya. Tangan kirinya ada di belakang punggungnya, dan tangan kanan direntangkan ke depan, mencekik leher Ao Mo, dan mengangkat Ao Mo, naga tinggi dan kurus yang tingginya 8 kaki, di udara. Mata Ao Mo melebar, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu, bagaimana kamu menemukan sosokku?" Aoyi berkata dengan tenang, "Kekuatan supernaturalmu jauh di belakang teman baikku." Setelah mengatakan itu, di depan mata Aoyi muncul lagi, pelatih ki manusia yang lembut, sopan dan konotatif, yang dengan santai melemparkan Ao Mo di tangannya ke samping. "Pergilah, minta maaf pada keponakanku." Bersambung,